tanya jawab. Tadi saya melihat sudah ada beberapa orang yang angkat tangan, raise hand. Saya persilakan yang pertama Pak Poltak Marbun. Pak Poltak Marbun? Pak Poltak ada? Ya, silakan. Saya melihat ini sudah seluruhnya pembicara sangat komprehensif. Cuma persoalannya jika ada stagnan yang ada faktor-faktor tindakan yang di luar jangkauan, apa solusi yang harus disiapkan? Nah, saya melihat kalau kita mengharapkan dari DPR, karena DPR itu identik dengan by order untuk kepentingan partai masing-masing. Dan partai masing-masing itulah yang akan bisa merebut kue itu. Sementara kita membutuhkan tadi amandemen dari pasal 7 Undang-Undang 45. Saran saya, kalau kita melihat sejarah dari bertumbuh dan berkembangnya regulasi-regulasi antara regulasi dari tahun ke tahun untuk konteks nasionalis dan NKRI, itu saya melihat yang view hanya DPA. DPA. Jadi ruhnya Republik ini untuk NKRI ini, DPA harus bangkit kembali. Itu saja saran saya. Oleh sebab itu, kalau bisa Agama Cinta membentuk dan membangun satu forum DPA. Karena DPA marwahnya. Marwah negara ini. Itu yang maksudnya Pak Poltak DPA Dewan Pertimbangan Agung. Iya. Yang dibubarkan itu loh Pak. Sekarang kan sudah diganti One Team Press. Iya, One Team Press itu muncul dari partai-partai, mewakili partai-partai. Kalau DPA ya akan mewakili suku-suku dan pulau-pulau. Itu yang lebih pure untuk menjembatani atau mengokohkan. Itu. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Di belakang Pak Poltak, Ibu Nur Hayatun dari Hong Kong. Ya, silakan Bu Nur Hayatun. Makan apa itu? Nggak ngajak-ngajak. Silakan Bu Nur Hayatun. Silakan di-unmute dulu. Sudah, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari moderator. Sebagai TKW Hong Kong, saya sangat-sangat setuju kalau Bapak Presiden Jokowi untuk ketiga periode. Karena saya sependapat dengan dari yang dulu-dulunya ya Pak. Dari moderator pertama, dia ngomong kalau kue itu paling enak, jangan sampai dinikmati yang lain. Kita sangat-sangat setuju kalau kue itu tetap kita pertahankan dan kita jaga untuk selama-lamanya. Saya bangga, dari sini bangga-bangga melihat kemajuan Indonesia yang sangat-sangat pesat melebihi luar negeri. Apapun yang di luar negeri, sekarang Indonesia semuanya sudah punya. Bahkan dari bandara yang begitu megah-megah, tol yang begitu nice, all of the best. Jokowi tidak ada duanya. Mas, kita pertahankan 3 periode. Salam 3 jari, Pak. Merdeka. Salam 3 jari. 3 jari. Terima kasih, Bu Nur Hayatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Hong Kong. Ya, Pak Babu. Yang ketiga, saya persilakan Pak Hadi DC. Hadi DC.
Mendengar suara saya Pak Adi DJ? Pak Adi DJ? Mendengar? Hadi, Mike Hadi. Mikrofon Ya. di ini. Mikrofon Hadi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam 3 periode. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya dengan Pak Pius dan Pak Immanuel Blegur sering ikut kunjungan-kunjungan Pak Jokowi di daerah, dan kita selalu ada di lapangan. Kita mendapat begitu banyak aspirasi dari rakyat untuk meminta beliau melanjutkan pemerintahan ini. Malahan ada yang sampai berteriak untuk seumur hidup. Jadi di awal-awal April kita bertiga berdiskusi, kita kumpul teman-teman, kita membuat satu gerakan, yaitu gerakan yang terjadi kemarin sebagai hadiah ulang tahun buat Jokowi, panitia referendum. Saat ini kita lagi mempersiapkan untuk jejak pendapat di seluruh NTT. Jadi kita akan mulai mungkin minggu depan, kita akan webinar dengan seluruh kepala desa di NTT untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Begitu hasil webinar itu akan keluar, mungkin di hari ulang tahun RI kita sudah punya hasil webinar, hasil jejak pendapat, dan itu kita akan mulai roadshow ke seluruh Indonesia kepada seluruh kepala pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia, kepada seluruh ketua partai, dan kepada wakil-wakil rakyat yang kebetulan dari NTT. Itu langkah-langkah kita awal dan selanjutnya. Begitu. Jadi kita mohon dukungan para relawan Bara JP, Ninja, dan lain-lain untuk mari kita sama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan apa yang kita mau, Jokowi 3 periode. Saya kira cuma segitu karena kebetulan saya ini manusia di belakang layar, jadi saya kurang bisa banyak berbicara, saya bisa bekerja saja. Jadi saya akan siap bantu Pak Pius Rengka dan Pak Immanuel Blegur dengan sekretaris komite kita untuk bekerja lebih cepat. Jadi ada hadiah ulang tahun RI yang akan kita kasih lagi dari NTT, yaitu hasil jejak pendapat dari NTT untuk Indonesia, untuk Jokowi 3 periode. Merdeka. Terima kasih. Merdeka, selamat berjuang Pak. Saya setuju kalau kita diajak, kita siap untuk melompat sehingga nanti dalam referendum kalau benar-benar terjadi akan memenangkan referendum itu. Saya persilakan kepada Dr. Debbie Veronica. Dr. Debbie Veronica, mendengar suara saya? Siapa, Dek? Dr. Debbie Veronica? Oh, gimana, Dek? Ya. Dr. Debbie Veronica, ya, silakan. Videonya dinyalakan. Videonya? Oke, Ya. Sebentar. Iya, silakan. Dari mana nih? Shalom warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Debbie Veronica Bineno dari Nusa Tenggara Timur. Semuanya Kebetulan kami juga. Ya, silakan. Baik, mungkin pertanyaan saya langsung saja kepada keadaan yang sekarang, di mana status pandemi COVID-19 ini kita belum tahu berakhirnya kapan.
Sedangkan berita terakhir itu pinjaman dan utang negara kita itu sudah di atas 40%, yaitu di atas batas dari IMF. Sedangkan kita tahu bahwa untuk menyelenggarakan Pilpres itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tuh. Jadi apakah ada kemungkinan untuk didorong juga Presiden mengeluarkan dekret perpanjangan masa jabatan untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara kita, dan juga Jokowi masih tetap menjadi presiden kita. Gitu. Itu alternatif selain perubahan amandemen. Pertanyaan saya cuma itu aja. Demikian, terima kasih. Shalom, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Debbie. Ini ada yang jauh dari Holland. Pak Muhardi. Patmosari. Pak Muhardi, Pak Sekjen. Ya. Apa enggak kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu supaya nanti sesinya masuk di sesi kedua gitu. Oke deh. Jadi ada 4 orang pertanyaan. Ya. Saya persilakan Pak Saudi untuk pertama kali memberikan jawaban. Pak Suherdi, saya persilakan. Ya, baik teman-teman semua, saya mau kasih pencerahan sedikit berkaitan tadi ada pernyataan bahwa kenapa kita enggak hidupkan DPA, kenapa enggak kita nanti minta DPA untuk memfasilitasi untuk jabatan presiden 3 periode. Barangkali begini, di dalam hukum ya kita tahu undang-undang baik di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di siapa yang berhak untuk mengeluarkan amandemen dan juga menentukan bahwa presiden itu 3 periode, itu jelas itu kewenangannya ada di MPR dan di DPR. Itu harga mati. Barangkali ini perlu karena jangan sampai nanti kita melebar ya. Makanya tadi saya udah bilang kita harus kawal nanti. Kalau memang ada pembicaraan atau pembahasan berkaitan dengan amandemen, kita sebagai relawan itu harus hadir. Ya, kita harus ada di sana. Jangan sampai ini dibelokkan pada posisi-posisi yang nggak baik, gitu ya. Jadi clear ya. Berkaitan dengan masalah DPA, DPA itu adalah bagian daripada Dewan Pertimbangan Agung yang ada di istana. Ya, dan jumlahnya kecil, walaupun kadang-kadang itu dari partai, dari apa, gitu ya, sebagai representasi perwakilan. Dan biasanya itu memberikan nasihat kepada presiden. Ya, jadi kalau wacananya keluar itu nggak bisa. Ini mungkin sedikit pencerahan buat teman-teman. Ya, jadi kita fokus bahwa kalau seandainya terjadi amandemen, muaranya cuma 2, MPR dan DPR, dan juga nanti kesiapan dari presiden. Barangkali juga memang kita harus mengukur dulu nih ya, jangan sampai kita kebablasan. Saya dari kemarin mewacanakan bagaimana ini di webinar ini kita juga ngadain survei dong. Setuju nggak sih masyarakat misalnya dari kelompok kecil dulu aja ya, kalau Pak Jokowi dipilih menjadi 3 periode gitu ya. Kalau wacana-wacana itu mengemuka, kita harus ingat ya, pemimpin tertinggi di Indonesia ini bukan ada di tangan MPR DPR seperti yang saya katakan tadi, tapi ada di tangan rakyat, ya. Jadi kalau suara rakyat nanti udah bergemuruh, ya suaranya sudah ada di mana-mana, seantero dunia Indonesia ini bahwa Presiden Jokowi 3 periode, DPR nggak bisa berbuat apa-apa, MPR juga nggak bisa berbuat apa-apa, termasuk Presiden Pak Jokowi juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah suara rakyat. Artinya Tuhan masih mengendaki Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin berikutnya, gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran yang saya bisa ingat. Tadi berkaitan dengan masalah Ibu tadi ada pertanyaan, saya lupa pertanyaannya tadi Pak Muhardi yang terakhir itu. Yang terakhir itu kalau Pilpres itu kan biayanya mahal, Pak. Oh iya, oke, cukup. Saya barangkali mau menjelaskan begini. Kalau Pilpres dan kemudian diganti kepada dekret,
Dekret itu wacananya menjadi keadaan-keadaan yang memang diukur itu darurat. Diukur itu keadaan-keadaan yang memaksa. Kalau keadaan itu normal, itu nggak bisa dekret itu dikeluarkan. Ya, keadaan darurat. Tapi kalau semua normal, semua keadaan-keadaan ini memang dalam pemerintahan yang biasa-biasa aja, tidak memerlukan sesuatu yang istimewa, itu sifatnya harus kepada amandemen. Ya, itu juga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Makanya sekarang wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu terus kita gaungkan dan juga terus kita dorong bagaimana masyarakat di Indonesia ini terus juga bagaimana bisa menggaungkan Jokowi untuk 3 periode gitu ya. Terus kemudian mengenai masalah biaya dan dana, saya melihat kita ini kan berbeda dengan Singapura, teman-teman ya. Karena kalau di Singapura itu nggak punya apa-apa. Dia hanya mengandalkan suatu devisa itu dari pariwisata, terus dari yang lain-lain. Tapi kalau kita ini kan kekayaannya luar biasa. Ada sumber daya alam yang sangat-sangat besar yang ada di Indonesia. Belum lama ini Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kekayaan kita ini luar biasa. Litium, ya, baterai mobil nanti barangkali itu juga wacananya akan dibangun di kita. Kalau itu terjadi, itu juga menghasilkan devisa, menghasilkan uang yang cukup banyak gitu, ya. Jadi saya berpikir sudahlah, berkaitan masalah itu kita serahkan kepada Pak Jokowi. Karena saya yakin untuk meminit masalah keuangan, Pak Jokowi itu jagonya. Apalagi di sini kita lihat juga sumber kekayaan yang terbesar itu ada di Pertamina. Kita juga sudah melihat ada sosok di sana yang namanya Pak Ahok. Ya, kita percayakan juga, biarkan untuk bagaimana untuk mencari devisa dari pertambangan kita serahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok jagonya untuk meminit masalah itu. Kira-kira itu Pak Muhardi. Mungkin Pak Saya Swedi, serahkan kembali. Ya. Pak Swedi masih berkenan untuk menunggu. Ya, boleh. Ya, kalau tidak, closing statement sekali. Oke. Kalau gitu gini, karena saya ada meeting, saya tadi udah di WA sama teman-teman, ya. Sekaligus baik. Closing. Ya, saya tidak mengikuti lagi. Nanti kalau seandainya ada mau pertanyaan berkaitan dengan masalah hukum, karena pada waktu Pilpres pun saya paling banyak menulis berkaitan dengan masalah jabatan presiden, tugas-tugas MPR, DPR. Ya, silakan kontak saya. Nanti mungkin di grup ini tolong nomor kontaknya itu diberitahukan aja. Nanti saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah amandemen, ya, terus berkaitan dengan perubahan anggaran, perubahan undang-undang dan lain sebagainya, berkaitan dengan masalah Jokowi 3 periode. Silahkan bertanya kepada saya sangat terbuka dalam konteks itu, ya. Terus kemudian saya tadi mengatakan bahwa negara ini sudah dibangun sedemikian rupa. Menurut ukuran saya dan mungkin juga teman-teman, ya, kenapa kita menggaungkan Jokowi 3 periode? Hasil daripada kerja presiden itu nyata, ya, konkret, besar pembangunan, ya. Tadi ada 22 program kerja gila Jokowi yang dilakukan. Itu juga memang bukan mengada-ada. Nanti kereta cepat juga akan dibangun dan lain sebagainya. Ini suatu narasi yang bukan hanya hayalan, tapi memang itu ada di depan kita. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan ini, karena tujuan kita mencari presiden baru dan lain sebagainya, itu kan mencari pemimpin. Sekali lagi saya katakan, kita sudah menemukan pemimpin. Pemimpin yang bisa memimpin. Pemimpin yang bisa mengayomi. Pemimpin yang bisa mengeksekusi semua gerakan-gerakan pembangunan. Tentunya ada di Jokowi. Oleh karena itu, teman-teman semua, ya, mari kita berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara bersama-sama dengan presiden kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Merdeka. Terima kasih. Pak Immanuel Belgur ada? Pak Immanuel Belgur? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sesi tanya jawab.
Ini Sebentar, kebetulan Pak- ada Pak beberapa Muhardi. orang yang sudah menunggu. Yang pertama, saya persilakan Sony Pak Barata Muhardi. dari Banyumas. Pak Muhardi, itu kan tentunya kita bisa coba menjawab ini yang lain ini. Jadi Ya, bukan ini- hanya ini dari Pak Christopher. Ini saya Oke, Pak. maksudnya ada yang masalah Dr. Debbie tadi. Yang masalah Oke, Dr. Bapak Debbie. mau bahwa- jawab dulu. Kalau Iya. Pak Gustaf ingin menjawab dulu, silakan. Jadi begini ya, Dr. Debbie, masalah umpamanya presiden mengeluarkan dekret, itu nantinya kesannya libido politik. Jadi kita hindarkan itu. Biarkan mekanisme demokrasi kita berjalan. Jikapun nanti amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 itu terjadi, saya rasa itu gift bagi kita ya. Tinggal kita fight di lapangan. Jadi saya menghindari wacana tentang dekret presiden. Sekali lagi karena itu nanti membuat kita tergiring pada libido kekuasaan. Itu ininya saya. Terus satu lagi, tadi juga sudah dijelaskan. Yang kita nanti hadapi adalah keberatan sesama relawan Jokowi. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat mungkin tidak terlalu. Jadi kira-kira itu Pak Muhardi yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, Pak Gustaf, saya mohon stay dulu. Jangan pergi dulu dari layar ya, Pak ya. Nanti ada pertanyaan baru lagi dan sekaligus closing statement. Untuk itu saya kasih kesempatan dulu kepada Sony Barata dari Banyumas. Kami silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini suara dari Jawa Tengah ini. Berat DP juga kelihatannya. Iya, itu bos saya itu ada di situ. Ya, silakan. Bang Uje, Merdeka Bang Uje. Pertanyaan saya begini. Cuma satu yang mungkin tadi mungkin sekilas sudah dijawab, tapi mungkin lebih memantapkan lagi ya. Perkara hukum mungkin untuk komite atau tim yang sudah dibentuk oleh komite referendum mungkin sudah oke lah ya. Saya tidak akan mempertanyakan lagi mengenai masalah hukum. Tetapi ini masalah gerakan rakyat. Ketika gerakan rakyat ini tidak masif, maka keinginan rakyat menginginkan Jokowi untuk 3 periode itu sangat sulit. Maka dibutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan. Kira-kira sebetulnya apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kawan-kawan termasuk panitia komite referendum yang sudah dibentuk waktu di NTT, yang itu salah satunya itu, dan selanjutnya di Jawa Tengah sendiri itu mungkin nantinya akan yang paling berat karena sebetulnya kalau bicara masalah STAR, kita kalah STAR untuk move ke masyarakat ya, kalah STAR kita sebetulnya. Nah, tentu perlu energi yang luar biasa. Tetapi kalau saya pribadi secara organisasi dari Barajp, saya sepakat dengan Ketum. Kita satu komando di bawah perintah Pak Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Joni. Sebelum saya lanjutkan ke penanya yang berikutnya,
Saya persilakan Ketua Umum Benin, Pak Jack TW, untuk memberikan masukan dalam webinar ini. Silakan Pak Jack TW. Benin. Kalau belum siap, saya persilakan yang berikutnya, Chandra Enu Konsepta. Chandra Enu Konsepta. Silakan pendengar suara saya. Iya, Jackson Pak. Gimana Pak? Ya terus. Bagus, bagus. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore. Oh, sebentar Pak Chandra. Pause sebentar ya, mohon maaf. Kelihatannya Pak Jack TW dari Benin sudah siap. Silakan Pak Jack TW. Silakan. Halo Gus. Ya, silakan. Halo. Ya, Benteng Indonesia. Silakan. Selamat sore teman-teman, saya Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Indonesia yang dulu disebut dengan Benteng Jokowi. Sekarang saya berada di Poso, di Parigi Montong. Kemarin saya jumpa dengan teman-teman, mereka semua menginginkan untuk Pak Jokowi 3 periode, Pak. Ada tiga tempat, Poso, Parigi. Saya sampaikan bahwa saya sudah dari tahun kemarin sudah 3 ribu yang like, Pak. DPR, MPR. Begitu. Jadi memang ini banyak sekali pertentangan, tapi dari kami Benteng Indonesia atau Benteng Jokowi menilai dari kenapa kita melihat Jokowi untuk 3 periode ke depan, kayaknya hanya 2 kita pikirkan, Pak. Satu adalah untuk meneruskan agar Ibu Kota Baru itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih bagus ke depan. Kedua, infrastruktur yang Pak Jokowi buat itu bisa sampai selesai. Karena kami melihat dari sisi kami belum ada yang bisa menyaingi beliau dalam rangka untuk infrastruktur dan untuk pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN sangat penting, Pak, karena sudah banyak juga duit keluar. Saya berharap ini bisa dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Dan ketiga, kami juga sudah keliling dari 18 kabupaten kota, 18 provinsi, termasuk di sini. Karena ada 2-3 hari kemarin, DPD RI sudah melayangkan surat ke MPR untuk melakukan melakukan amandemen untuk Undang-Undang Dasar. Jadi kemungkinan besar kalau DPD RI sudah sudah melayangkan surat tersebut diikuti dengan kami, ya mudah-mudahan bisa sampai kepada DPR MPR, di mana untuk 3 periode harus lewat di sana. Itu urusan Pak Jokowi, tapi kita masyarakat seluruh Indonesia yang saya sudah keliling hampir semua itu Pak mendukung Jokowi. Termasuk tadi dari Poso itu orang-orang Demokrat di sana banyak sekali, tapi mereka mendukung Jokowi. Kedua yang sekarang saya berada di Parigi Montong, kemarin saya bicara ada sekitar hampir 100 orang, hampir semua menyatakan mendukung 3 periode Jokowi. Demikian Gus, terima kasih Gus. Terima kasih Benteng Jokowi, Benteng Indonesia. Saya melihat Jack Tumewan tadi jam 12 sudah standby ya. Kalau tidak setelah satu tadi. Pak moderator, saya Pak Pius Rengka. Karena saya masih ada rapat lagi, bolehkah saya memberi jawaban? Oh silakan, Pak Sony? Silakan. Nanti sekaligus closing statement ya. Pertama, masih di Poso. Ya, closing statement saya. Ya. Jadi pertama begini, yang tadi ditanyakan oleh Mas Sony, modelnya. Kalau model versi NTT itu begini, di NTT ini Pak, itu kami sudah membentuk di setiap kabupaten. Iya, sama dengan Pak kemarin. Kodri. Sama ini. Halo? Ya, silakan. Ya, kami sudah bentuk itu di beberapa
kabupaten. Belum semua memang, karena masih baru berdiri tanggal 29. Perlu diketahui, memang beberapa ketua di tingkat kabupaten itu kebetulan juga mereka adalah bupati. Ada beberapa di antaranya bupati yang sangat menyetujui untuk menginginkan agar Jokowi 3 periode. Itu kan memang dilakukan. Yang kedua, kalau saran saya dari Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang tadi teman saya dari Benteng Jokowi itu, nah jaringan ini kan memang mesti dikerjakan mulai tiap hari ini. Jadi vote tiap hari. Kita bahkan bikin vote di setiap daerah tiap hari. Jadi kalau vote ini berjalan sangat luas, itu persis sama yang disampaikan oleh Ketua Bar JP. Yang mengatakan bahwa kita bergerak terus itu sampai kita akumulasinya kayak apa. Lalu nanti akan ditabulasi, Pak. Kalau ketika ditabulasi, berapa kekuatan di Nusa Tenggara Timur, berapa kekuatan di Sulawesi, berapa kekuatan di Papua, Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, nanti akan kita lihat hasilnya. Sehingga kita menargetkan bahwa pada tanggal 17 Agustus atau tanggal 15 Agustus itu akumulasi suara vote yang menginginkan 3 periode itu sudah terkumpul dalam benar. Tekanan ini sebetulnya akan menjadi sangat kuat jika partai politik masih bertahan. Setahu saya memang partai-partai politik itu di tingkat elitnya memang masih banyak memberikan pertimbangan. Karena apa? Karena mereka memiliki agenda sendiri untuk calon presiden. Tetapi kembali lagi sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Muhadi, ya itu bahwa kekuatan rakyat ini sebetulnya mau dipulihkan kembali dan ada dasarnya. Apa dasarnya? Itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Tapi pasal oleh pasal 7. Nah, pasal 7 yang menentukan batas jabatan presiden itu kan mendistorsi kedaulatan rakyat itu. Nah, untuk itu kita memulihkan caranya dengan melakukan kekuatan-kekuatan sebagaimana teman-teman kita yang di Palu tadi. Yang kedua, saya kira ibu yang pakai baju apa namanya harimau tadi. Bu Heni. Ibu Heni, maaf Mbak Heni, yang tadi Mbak Heni katakan tuh pengikutnya kan ada begitu banyak. Menurut saya tidak tunggu nanti, tapi sekarang itu bergerak dan lakukan vote. Jadi vote itu kan hanya 2 kata, setuju atau tidak setuju. Setuju amandemen atau tidak setuju amandemen. Lalu setuju Jokowi 3 periode, klik setuju. Kalau memang partai politik itu sangat berkepentingan dan kekuatan massa. Dan kekuatan massa, saya kira kan partai politik dimanapun, teoretiknya juga begitu. Partai politik itu kan sangat menginginkan massa, sangat menginginkan konstituen. Dan konstituen untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan seat. Jika ternyata partai politik justru yang menolak, maka sebetulnya mereka juga akan mendapatkan penolakan rakyat. Kan begitu. Saya kira itu saja Pak, saya punya pernyataan dan saya mohon izin pada moderator untuk saya bisa dapat pertemuan lagi sedikit di rumah. Ini karena ada urusan penting. Nanti urusan pertemuan komite itu saya serahkan sama Om Hadi dengan teman-teman di Sekjen dan juga Wakil Ketua itu bisa lakukan itu. Saya kira kalau gerakan ini kita jalankan dengan jujur dan bersih, tidak ada halangan apapun yang bisa kita bisa menghambat kita. Karena ini gerakan sudah gerakan rakyat. Jadi rakyat raja fasilitator untuk mensistematisasi gerakan ini, begitu. Dan saya kira kita semua seperti itu gerakannya. Saya kira itu Pak. Saya kira itu aja omongan saya Pak Muhari. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita Terima tetap kasih, kompak. Hanya dengan kekompakan kita itulah yang membuat gerakan bisa terjadi. Dan gerakan hanya mungkin terjadi kalau kita berada dalam semangat yang sama. Dan semangat yang sama itu artinya semangat untuk menjadikan Jokowi 3 periode. Bang Pius jangan pergi dulu. Bang Pius jangan pergi dulu 5 menit. Kenapa? Bang Muhadi, moderator. Oh ya, silakan Pak David, kenapa Pak David? Sudah, Pak David jelas. Minta izin 3 menit aja, mumpung masih ada Bang Pius nih. Bang Pius ya, saya juga dari Bara JP, saya mewakili representasi Bara JP Sulawesi, sekaligus di DPP Bara JP. Di sini ada komandan kami, Uce.
Jadi ya, ini kita satu frekuensi semua ini. Cita-cita politik kita adalah kalau memungkinkan Jokowi menjadi presiden untuk legitimasi oleh dua hal. Satu, legitimasi konstitusi, instrumen hukum, yaitu konstitusi, dan yang kedua adalah legitimasi sosial aspirasi atau aspirasi sosial. Legitimasi aspirasi sosial sudah kita punyai, Bang Pius ya. Kita sudah miliki semua ini. Minimal relawan itu sudah puluhan juta minimal. Nah sekarang ketersendatan kita ada di legitimasi konstitusi atau aturan regulasi hukum. Nah maksud saya gini Bang, sudah terbentuk di NTT, nanti kita bangun jaringan dengan relasi Bara JP juga di Sulawesi, di Indonesia Timur ini sudah satu frekuensi semua ya, termasuk dari Barat sebagian. Nah maksud saya gini, kita sudah boleh memainkan legitimasi konstitusi itu lewat penetrasi ke partai politik, karena ketersendatan kita soal aturan aja tadi, soal regulasi bagaimana mengamandemen UUD 45. Nah, kita fokus di situ, tetapi jangan mengangkat di permukaan isu tunggal bahwa Jokowi 3 periode, bukan itu, supaya kita main taktis. Ya, kepentingan partai-partai adalah sebagian juga ingin kembali ke UUD 45. Kemudian tadi kepentingan partai-partai ingin memasukkan GBHN, dan itu baik, nggak ada salahnya memasukkan lagi GBHN. Jadi kita ada pada frekuensi yang sama dengan partai-partai untuk melakukan amandemen, bahwa kita punya agenda lain dan partai punya agenda lain, monggo. Tetapi satu frekuensinya adalah ingin melakukan amandemen. Mari kita main di isu itu dulu. Karena kita sudah satu frekuensi soal Presiden Jokowi 3 kali. Jangan terlalu diangkat di permukaan itu supaya tidak menjadi kontraproduktif, karena kelompok-kelompok pemain lain akan menghancurkan itu dan Jokowi akan terbelah perhatiannya dalam menangani COVID. Jadi kalau saya bicara soal agenda amandemennya dulu supaya kita satu bahu dengan partai, dengan relawan. Saya pikir itu Bang Muhadi dan Bang Pius. Bang Pius nanti bisa koordinasi dengan Bang Uce selaku bos Bara JP, dan kami semua ini sebagai pasukan sudah siap di berbagai daerah untuk menghandle itu. Terima kasih Bang, salam hormat. Terima kasih Pak David. Saya kira, minta maaf Pak Moderator, mohon maaf. Jadi begini, semangatnya sama Om David. Ya, kalau saya memang begitu. Jadi urusan pertama itu adalah urusan legitimasinya. Urusan legitimasi untuk apa? Urusan legitimasi untuk mengubah legalitasnya. Nah, legitimasi itu kekuatan rakyat, legalitasnya itu aturan mainnya. Nah, aturan main itu ada di konstitusi, gitu. Nah, apa yang dikatakan Om David itu, menurut saya benar. Itu berbicara tentang kita mencari sekutu pertama itu adalah sekutu taktis. Sekutu yang kedua kita cari adalah sekutu strategis. Nah, yang ada di kita ini adalah sekutu strategis. Tapi sekutu taktis kita itu bersama rakyat, karena rakyat berkeinginan. Dan karena itu, sekutu strategis kita yang berikut itu adalah partai-partai politik. Dan saya kira itu langkahnya memang sudah ada. Sejauh yang saya tahu, semua partai politik di Indonesia ini mereka belum berbicara karena belum ada kekuatan legitimasinya. Dan kalau kekuatan legitimasi itu ada nanti, misalnya di Om David di Palu, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur bergerak semua, maka tidak ada alasan lagi kekuatan demokratik partai politik misalnya itu akan mengadang. Itu tidak. Saya setuju bahwa ini kita perlu taktis. Jangan dulu mengangkat ke depan tapi kita bicara dulu tentang amandemennya. Saya kira itu sepakat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, saya mohon izin Pak Moderator karena teman-teman sudah hadir di sini di rumah saya. Iya. Mohon izin. Silakan Pak Pius. Teman-teman, terima kasih. Silakan. Mohon maaf bila manakala ada kata-kata dan tingkah laku saya yang mengganggu ketertiban umum. Minta maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Chandra Inu Konsepta. Cepat Pak. Chandra Ibnu Konsepta. Ya, selamat sore. Ya. Cepat aja Pak ya. Ya, selamat sore. Ya, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Ya, kita terus terang apa yang diwacanakan untuk jabatan presiden 3 periode itu sudah cukup baik dan bagus. Ditinjau dari berbagai aspek hukum maupun sosial budaya sudah bagus.
Cuman permasalahannya, ini saya tidak pesimis ya Pak ya. Andai kata itu sudah menggelinding dan sampai titik puncak, pihak-pihak terkait sudah mengakomodir untuk memutuskan jabatan presiden 3 periode, ketika yang bersangkutan dalam hal ini Pak Jokowi menolak, karena kita juga harus menghormati apa yang pernah dia sampaikan beberapa kali, termasuk yang terakhir videonya jangan gerusa-gerusu. Inilah yang saya khawatirkan selama ini. Andai kata Jokowi benar-benar menolak. Terus yang kedua, kita semua atau rakyat semua sudah sangat tahu dan mengakui bahwa yang pemimpin yang dikehendaki memang tipe workaholic kayak Jokowi, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, justru mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya. Dan di samping itu, saya tidak memiliki keyakinan andai kata ada pemimpin yang baru di tengah pandemi COVID mampu melaksanakan dengan baik. Saya masih pesimis soal itu. Nah, yang kedua, apakah tidak dipersiapkan andai kata, ini ngomong ekstrimnya, Pak D nggak mau melanjutkan walaupun secara konstitusional, secara legitimit, secara legislasi tadi sudah dipenuhi semua. Terus beliau menolak, yang harus dipikirkan kan istilahnya kalau dalam sepak bola pemain cadangan, pengganti bisa berkesinambungan dalam menjalankan kerja beliau. Saya kira itu yang dapat saya pertanyakan. Semoga harapan-harapan ini dari wacana ini bisa terwujud 3 periode jabatan presiden, dan yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah sehingga hatinya bisa terbuka demi kepentingan rakyat Indonesia. Itu saya akan mengamini 1000%. Amin. Selamat untuk beracara webinar. Salam Pancasila Merdeka. Ini masih ada 3 penanya dan saya kira saya tutup, tidak ada lagi. Jadi yang pertama saya panggil Purbojati. Siap. Cepat aja Pak ya. Cepat aja Pak Purbojati. Oke, dengan berbagai pendapat dari narasumber dan kawan-kawan yang setuju, usaha-usaha apa yang perlu kami lakukan untuk memperjuangkan Jokowi 3 kali. Terima kasih. Bagus, singkat sekali. Yang berikutnya Orson Basuki. Yang tadi raise hand. Pak Orson Basuki. Pak Orson Basuki, silakan saya panggil. Kalau nggak ada, cepat saja. Yang lain aja gantian. KMT Patmosari. Tadi Belanda bagaimana tuh Pak Muhardi? Belanda tadi yang mau nanya dipotong tadi pertanyaan pertama KMT itu. Patmosari. Ini dari Holland. Ya. Dari Holland, Patmosari. Silakan. Dari Holland, Patmosari. Sudah kedengaran suara saya? Sudah. Oh ya, oke. Yang saya usulkan, semoga Tuhan membuka hati Pak Jokowi bersedia meneruskan yang periode ketiga, karena rakyat sangat menginginkan dan rakyat sangat membutuhkan. Kecuali Kadun mungkin ya. Tapi usul saya semoga ini, ayo Bang Uce, selamat sore, di sini pagi. Kalau enggak bersuo ya. Oke, lanjut. Jadi kita teruskan aja, lamaan. Kita lanjut. Saya tetap berdoa, kita seluruh rakyat dan terutama yang ada di webinar ini seluruhnya kita berdoa dengan agama masing-masing, yang mendoakan semoga Pak Jokowi terbuka mau dipilih kembali, dan juga Tuhan mengizinkan ya. Yang jelas ini adalah kekuasaan Tuhan. Tetapi kalau memang Pak Jokowi betul-betul tidak mau lagi, ya semoga Tuhan menyediakan dan menyiapkan yang terbaik, yang hampir ataupun lebih daripada Pak Jokowi. Yang penting harus seperti Pak Jokowi. Karena kita sekarang ini ya kalau tidak ada pandemi sebetulnya nyaman ya. Sekian saja
Yang penting kita pertahankan Pak Jokowi periode yang terbaik lagi presiden yang akan datang. Jangan kadrun pokoknya ya. Bagus, siap Bunda. Siap Bunda. Bagus. Terima kasih Pak Fatmosari. Terima kasih. Mungkin Selamat saya sore. panggil dulu ini, mohon maaf Pak Orson Basuki. 1, 2, 3. Pak Orson Basuki tidak reaksi. Udah yang lain. Saya persilakan Pak Antonius Tehurin. Oke, terima kasih Pak Moderator. Singkat saja. Saya pikir begini, walaupun saya orang NTT tapi saya tinggal di Jakarta, saya pikir begini, bukan kita berbicara tentang apa Pak Jokowi setuju atau tidak, tapi sekarang ini dengan aspirasi yang ada bahwa kita semua menghendaki Pak Jokowi 3 periode, kemudian kita melihat peluang apakah secara konstitusi itu bisa, terus kemudian apakah secara partai politik, apakah masuk secara politik itu bisa atau tidak. Ya, nah itu. Jadi itu dulu yang bikin. Jangan mematahkan semangat masyarakat itu kemudian dengan dalih Pak Jokowi tidak setuju, Pak Jokowi setuju. Saya repot ini. Itu kita abaikan dulu, Sekali lagi saya tekankan, jangan mematahkan aspirasi masyarakat kalau jika memang Pak Jokowi masyarakat menginginkan bahwa Pak Jokowi itu 3 periode. Sekarang ini masuknya itu tuh hanya cuma kita lihat peluang undang-undangnya aja apa bisa apa tidak. Kemudian kita ketuk secara politik, partai politik di sana menerima atau tidak. Kemudian kita kalkulasi. Hanya begitu saja, singkat begitu aja Pak. Jangan bicara kita Pak Jokowi setuju atau tidak. Jangan bicara seperti itu Pak. Jangan mematahkan aspirasi masyarakat. Kecewa kita nanti. Pembangunan yang sudah ada ini tinggal diteruskan. Ya kira-kira begitu. Oke, begitu Pak. Oke, terima kasih. Esper masuk ulang. Silakan. Ya, saya selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, to the point aja. Kita ini terlalu berbelit-belit. Yang pertama itu amandemen dulu. Itu tujuan kita dulu yang utama. Terlalu berawang-awang dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari manapun juga. Yang pertama itu amandemen. Kedua, bisakah kita ngadakan petisi? Petisi artinya begini, seluruh warga negara Indonesia yang setuju dengan 3 periode minta KTP, jadi sistemnya kayak calon independen. Itu yang kita bawa ke DPR MPR. Itu yang harus jadi masalah. Yang terlalu berbelit-belit dengan retorika, tapi tidak ada implementasi. Yang nomor 1 itu amandemen. Bagaimana amandemen? Kalau rakyat menghendaki, bagaimana rakyat menghendaki? Buktikan KTP semua kita usulkan ke anggota DPR dan MPR. Itu aja. Nggak usah berbelit-belit kemana-mana dulu. Oke, terima kasih. Good idea, good idea. Oke, bagus. Gimana Pak? Jafar Sotek mau bertanya? Tidak, tadi saya mensyukuri ada ide yang bagus, yakni bahwasannya petisi itu mendorong. Saya setuju dengan ini, bagus, good idea. Good idea petisi. Oke, silakan. Di sini narasumbernya tinggal berdua, ya Pak Joshua Frans dan Mbak Heni Handayani. Saya persilakan siapa yang duluan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekaligus mungkin closing statement. Mbak Heni, mau duluan? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Pak Purbo Jati grogi kelihatannya. Wali. Silakan Mbak Eni. Iya. Silakan Mbak Eni. Iya, ini. Lanjut. Dalam hal ini saya berusaha bisa menjawabnya. Oleh karena masing-masing ketua-ketua relawan mempunyai DPP dan DPD, begitu juga kami di masing-masing provinsi dan juga di media sosial, sebaiknya dibuat petisi agar kita semua mengetahui berapa jumlah yang menginginkan dari seluruh rakyat Indonesia, berapa juta orang, berapa ratus juta orang yang menginginkan bahwa Jokowi 3 periode. Selain itu,
juga KTP. Benar sekali. Dan kita sangat setuju. Dan Ya, juga untuk jawaban lainnya, mohon semuanya bergerak untuk dari sekarang. Karena 17 Agustus adalah sebentar lagi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Yosua Frans. Pak Yosua. Kayaknya sudah nggak ada tuh Bung Yanes. Sudah nggak ada. Kalau Pak Imam Subagio ada? Pak Imam, mari Pak Imam. Pak Imam Subagio? Ya. Siapa? Silakan untuk menuntaskan acara ini. Jadi dijawab semuanya, diborong aja semuanya. Silakan. Wah, aku kira udah kejawab semua tuh Pak sama senior-senior. Dipertegas lagi. Hormat saya sama senior-senior aja Pak. Kita tinggal tindak lanjuti apa yang sudah ada masukan-masukan yang udah bagus semua. Kita ngedukung Pak. Ide petisi? Izin masih ada Ivan Rondo dari NTT mau bicara. Izin. Siap. Apapun akan kita lakukan itu semua sesuai dengan konstitusi, Pak. Itu aja Pak Imam? Ya. Mungkin ada closing statement? Saya tambah nanti habis ini. Diselesaikan dulu Pak Imam. Silakan, Mas Imam. Ya Om, makasih Om. Ya, aku kira kita sudah mulai bergerak ya, semua juga bergerak. Aku sangat setuju tuh dengan akhir-akhir ini dengan kata-kata cinta dari Bara JP tuh sangat menyentuh. Tetap tegak lurus di garis Jokowi, itu benar-benar kata-kata yang pas banget gitu. Karena kita sekarang relawan banyak dikopak-kopik, ditarik ke sana, ketarik ke sini, tapi akhirnya jadi terbelah gitu. Padahal ada yang lebih utama, yaitu yang kita sedang usahakan ini. Jadi mereka bergerak seolah-olah Bapak itu tidak mau. Bapak tidak mau karena memang konstitusinya berkata demikian gitu. Dan itu yang betulnya harus kita jaga. Jangan sampai relawan Jokowi tapi kemana-mana bukan buat Jokowi gitu loh. Itu yang aku khawatirkan gitu loh. Nah, aku makanya sangat setuju sekali tuh dengan kata-kata dari kata-kata mutiara lah dari Bara JP itu. Dan dari beberapa elemen masyarakat aku juga terus berhubungan, terutama dengan teman-teman 98. Kita terus konsolidasi, terutama yang nggak terkait dengan parpol, seperti jaringan aktivis Reformasi 98, Jari 98, dengan ketuanya Bung Willy Prakasa, itu siap mendukung gitu. Kita dengan jaringan yang ada, dengan teman-teman aktivis 98, akan terus memperjuangkan agar Bapak jadi lagi untuk di 2024 sampai 2029. Mekanismenya seperti apa? Tadi kita sudah bicarakan, nanti kita akan tuntaskan sesuai asal semuanya itu sesuai dengan konstitusi. Beliau juga nitip salam dan minta maaf tidak bisa ikut hadir karena menunaikan kewajiban saya. Akan menunaikan kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Demi terwujudnya cita-cita bergunung. Demi terwujudnya cita-cita bergunung. Dengan berpegang teguh. Dengan berpegang teguh. Pada ADRT. Pada ADRT. Tiga. Akan menjaga nama baik. Akan menjaga nama baik. Dan moral organisasi. Ada suara yang masuk. Organisasi. Serta tidak akan sekali-kali. Yang dapat merusak disiplin. Dan meredakan sesuatu yang dapat merusak disiplin. Dan merendahkan martabat organisasi. Akan patuh dan taat kepada pimpinan organisasi. Akan taat dan patuh pada host organisasi. Bisa mute dulu. Itu suara ada yang masuk.
mohon supaya ada betul selesainya Pak Moderator. Dan pasti akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum di mute. Ada angin lewat. Biarkan anjing menggonggong kapilah tetap kabur. Terima kasih. Tadi ada gangguan. Sekarang saya persilakan kepada Pak Uce Gustaf untuk Pak memberikan. Muhardi, tadi Ya. ada permintaan dari Hadi, apa itu Hadi? Sama bicara. Yang permintaan dari Pak Hadi tadi. Kakak Uce, ada tim dari NTT, Ivan Rondo mau bicara sebentar. Dia tahu teknisnya bagaimana sistem kita di NTT yang akan mengumpulkan suara orang per orang by digital. Jadi kita sudah tidak pakai by kertas, by digital. Orang per orang akan di vote masing-masing. Nanti silakan Ivan tolong bicarakan. Thank you. Terserah Pak Muhardi sebagai moderator. Silakan. Yang gimana? Gus Soleh, masih ada waktu kelihatannya? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Salam Indonesia Raya buat semua. Kenalkan saya Ivan. Saya salah satu tim kreatif dari Komite Penyelenggara Referendum Rakyat NTT. Mohon maaf, Wajahnya ditampilkan dong. kamera saya sedikit terganggu Pak, mohon maaf. Oh ya, silakan. Mohon maaf Pak. Mungkin ada dua hal yang saya mau bicara. Tadi saya sempat mengikuti beberapa diskusi dan masukan-masukan. Sangat luar biasa sekali. Yang pertama, mungkin ini juga harapan kita bersama bahwa paling tidak pertemuan ini ada poin-poin yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita viralkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Apa langkah selanjutnya kita lakukan dari hal-hal yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh berbagai lembaga, komunitas, termasuk kita yang di TT mau diselenggarakan 1 minggu kemarin. Saya menangkap tadi ada pembicaraan yang luar biasa dari Pak Pius Rengka bahwa rules kita itu ada dua. Rules kita ada dua, legitimasi dan konstitusi. Legitimasi itu bagaimana kita bisa membangun kepercayaan atau kita membangun sebuah gerakan dari tingkat masyarakat termasuk organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat sampai lembaga-lembaga formalnya. Yang berikut konstitusi itu kita bicara bahwa bagaimana legitimasi atau tuntutan ini atau harapan ini kita bawa ke level konstitusi di tingkat partai politik maupun MPR. Mungkin saya sarankan agenda kita mungkin satu saja. Agenda utama kita itu adalah Jokowi 3 periode sehingga konsekuensinya harus diamandemen. Ataukah amandemen untuk Jokowi 3 periode. Mungkin ini saya sarankan supaya kita jangan ada bias atau nanti disusupi dari kepentingan-kepentingan lain. Karena pada saat proses amandemen gerakan-gerakan lain yang masuk lagi kepentingan-kepentingan partai tertentu di parlemen. Itu mungkin masukan saya yang pertama. Yang berikut kita perlu menetapkan waktu kapan jadwalnya konstitusi ini sudah harus kita masuk. Dan memang kita harus bentuk tim khusus ini, para tim yang memang punya ahli di bidangnya, yang punya networking termasuk Bara JP dan lain sebagainya, yang punya akses melobi, pendekatan dan lain sebagainya di tingkat parlemen lewat partai politik. Jadi ada dua gerakan, ada gerakan kita lakukan secara onsite maupun online untuk membangun legitimasi di tingkat masyarakat, termasuk kita Suaranya kok hilang. yang ada di sini. Suaranya hilang. Lanjut Pak Ivan Rondo. Oh siap, saya lanjut lagi. Jadi kita perlu ada dua tim yang bergerak dengan satu tujuan. Tim di ruang legitimasi dan tim di ruang konstitusi. Nah, perlu kita sepakati mungkin di sini siapa keterwakilan dari tim-tim ini untuk yang melakukan gerakan-gerakan atau pendekatan termasuk lobby-lobby di tingkat konstitusi, di tingkat DPR. Ada ruang diskusi sehingga peluang-peluangnya bagaimana, termasuk bagaimana cara-caranya yang tepat supaya pada saat kita mempersiapkan proses-proses kita sampai kepada formal administrasinya itu mampu memenuhi persyaratan untuk amandemen Undang-Undang 45 dengan sesuai dengan aturan undang-undang minimal sekian persen itu. Nah, di tingkat legitimasi kita perlu tetapkan dulu waktu kita nih kapan nih kampanye atau membangun opini kita dan isu-isu atau konten-kontennya apa. Kata mengapanya penting. Kenapa harus 3 periode? Kenapa harus 3 periode dan kenapa kita harus amandemen seperti ini? Ini yang menjadi konten yang kita sepakati bersama juga mungkin untuk kita distribusi secara digital maupun secara onsite.
kami di NTT menetapkan 30 hari ini untuk kita melakukan polling atau kita melakukan menjaring aspirasi langsung, aspirasi opini dengan masyarakat dengan penentuan random, tapi kita menggunakan metodologi multi-stage random sampling, di mana kita akan mengambil kurang lebih 1.000 lebih audiens yang mewakili atau representatif dari 5,4 juta masyarakat NTT. Dan itu secara teorinya kita melihat bahwa margin of error-nya cuma 3-5%. Kami sementara berproses dan kami akan lakukan polling secara digital. Tapi dalam prosesnya ada 2 cara. Kami akan memperluas jangkauan secara digital melalui sosial media. Berikut tim kita bergerak. Kebetulan tim kita sudah bentuk 3 kabupaten, kecamatan sampai desa. Nanti 3 kabupaten, kecamatan sampai desa akan memvalidasi dan melakukan wawancara serta pengisian polling langsung di lapangan. Jadi data kita akan cukup valid. Itu kita sampaikan nanti ke tim konstitusi bahwa inilah suara masyarakat NTT, inilah legitimasi yang kita dapat keterwakilan dari masyarakat NTT dengan metodologi yang kita pakai, dan inilah representatif bahwa agenda kita tetap Jokowi 3 periode, dan kita mendorong untuk segera dilakukan amandemen Undang-Undang 45. Tapi ini tidak bisa kita jalan sendiri, mungkin kita bisa membangun format yang sama, ada satu frekuensi yang kita bangun, Gerakan Indonesia Timur kah, atau wilayah-wilayah yang lain gabung kita namakan menjadi satu gerakan apa, supaya kekuatan gerakan kita tidak parsial masing-masing, tapi kita dengan sebuah gerakan besar yang menekan ke atas. Tapi tentunya kita juga pikirkan 2 hal. Tim untuk menuju konstitusi, masuk melakukan pendekatan dan lain-lain di tingkat partai maupun parlemen, dan tim yang membangun legitimasi dengan berbagai macam kreativitas, konsolidasi, dan caranya. Lebih teknisnya mungkin kita buat satu gerakan kumpul 60 juta KTP untuk Jokowi 3 periode. Misalkan, itu paling tidak total penduduk Indonesia sudah representatif untuk kita bisa menembus Undang-Undang 45. Itu salah satunya dari saya. Yang lain mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang, salam Indonesia Raya, salam perubahan buat semua Jokowi 3 periode. Terima kasih. Terima kasih Bung Ivan Rondo. Mungkin semuanya akan dirangkum oleh Pak Gustaf, PLT Ketua Umum Bara JP. Silakan. Terima kasih teman-teman. Saya sebenarnya tidak juga punya kapasitas untuk merangkum. Saya tertarik dengan petisi tadi. Kami Bara JP pada waktu mengusung Pak Jokowi Presiden 2014, kami lakukan itu sejak bulan Juli 2013. Awalnya melalui online, tapi kami agak kesulitan sehingga akhirnya kami berpikir bahwa pengumpulan dukungan itu juga mesti kelihatan masif. Ini sekedar sharing ya, harus kelihatan masif. Maka kami gelar spanduk di mana masyarakat tanda tangan dan menyerahkan KTP-nya. Gerakan ini harus kelihatan. Kami lakukan itu di sekian banyak titik, tetapi yang paling sering kami lakukan itu di Bundaran HI. Saat terakhir itu terkumpul hampir 10 juta tanda tangan dukungan, KTP-nya separuh. Sejatinya menurut saya, legislatif maupun partai politik sebenarnya cuma membutuhkan pemicu. Jika memang teman-teman punya tekad seperti itu, maka kita ini harus menjadi pemicu. Pemicu itu berarti harus masif. Kerja-kerja politik, kalau kita terlalu asik nanti berwebinar seperti ini, gemanya itu ya cukup di antara kita aja. Percuma ini. Semua kita sudah sepaham kok. Turun ke lapangan, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Intinya adalah gerakan massa. Karena hanya itu yang bisa membuat parlemen maupun partai menganggap bahwa gerakan ini ada. Kalau cuma berwacana, saya bisa bikin 1000 akun. Dan semua ada di media sosial, 1000 akun. Tapi itu cuma saya sendiri. Jadi lakukan gerakan-gerakan massa yang bermartabat. Sekali lagi, jika pada akhirnya gerakan ini setelah semua berjalan lantas Pak Jokowi menolak, minimal kita sudah memberikan legacy untuk Pak Jokowi untuk menentukan arah negeri ini ke depan. Karena bargain position beliau pasti lebih kuat. Teman-teman, semangat. Tadi sudah dikatakan, tidak ada yang gampang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Di luar upaya manusia, ada aturan dari Yang Maha Kuasa. Kita berdoa seperti tadi
teman dari luar negeri katakan, kita berdoa aja dari Belanda. Kita berdoa di samping kita tetap berupaya. Saya yakin bahwa pada akhirnya hati nurani yang akan menang. Sekali lagi saya ini kan bahwa kita lakukan dengan tulus dan dengan cara-cara bermartabat. Karena itu yang Pak Jokowi lebih bisa mengakomodir daripada kita lakukan dengan cara-cara seperti kadrun. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Gustaf. Ramai sekali dengan semangat berapi-api didahului oleh deklarasi dari Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan memancar ke seluruh penjuru Nusantara, ya Pak Gustaf ya. Nah, tadi Sulawesi Selatan juga sudah menjawab dengan gegap gempita akan mendukung seluruh rencana untuk mengadakan pooling baik untuk pendukung konstitusi maupun pendukung legitimasi. Ide dari Bung Iwan Rondo tadi mungkin bisa dijawab nanti oleh Gus Soleh sebagai harapan dan penutup webinar ini, termasuk ide adanya petisi tadi, bagaimana apakah layak komunitas kita, forum diskusi relawan Jokowi ini untuk memfollow up segala ide yang muncul di dalam webinar kali ini. Saya persilakan kepada Gus Soleh